Setelah keheningan yang mencekam, Jaha menatap orang-orang yang dulu menjadi bawahan klan Black Rabbit. Beberapa saat kemudian, Gunpeo melangkah maju dan berkata dengan suara lantang, "Berkat Anda, saya bisa menyelamatkan orang-orang saya. Terima kasih, Ketua Sekte." Ia lalu membungkuk dalam-dalam sebagai tanda hormat. Jaha tersenyum mendengar ucapan itu, namun segera mengalihkan pandangannya ke arah para mantan anak buah ketua klan Black Rabbit. Tatapannya dingin, tajam. "Aku menghormati rasa ingin membalas dendam," ucap Jaha tenang, tapi penuh tekanan. "Kalau ada yang marah atau menyimpan dendam, karena aku membunuh ketua kalian, silakan maju ke sini." Ucapan itu membuat semua orang tersentak. Jaha melanjutkan, "Kalau memang ada, aku akan dengan senang hati mengirim kalian menyusul pemimpin kalian ke akhirat secepatnya." Wajah orang-orang itu mendadak pucat, keringat bercucuran dari dahi mereka seolah baru mendengar vonis kematian. Jaha menatap mereka satu persatu, lalu bertanya lagi dengan nada santai namun menyeramkan, "Tak ada yang ingin maju?" Biasanya selalu ada yang ingin menyusul pemimpinnya di hari yang sama. Lagi pula, bukankah hari ini hari yang bagus untuk mati? Dan juga, tidak setiap hari, kalian bisa menantang pelayan rendahan untuk bertarung, bukan? Orang-orang yang mendengar sindiran Jaha mulai pucat pasi. Wajah mereka menggelap, dan keringat dingin membasahi seluruh muka. Jaha kembali bersuara, kali ini dengan nada mengejek. "Sayang sekali, padahal ini kesempatan terakhir kalian untuk melawan pelayan rendahan sepertiku." Tak ada yang berani menjawab. Tubuh mereka membeku, mulut terkunci rapat. Mereka hanya bisa menelan ludah, tak mampu bergerak sedikit pun. Jaha melangkah maju, mendekati mayat ketua klan Black Rabbit. Semua mata mengikutinya dengan cemas. Mereka hanya bisa berharap dia tidak akan membantai yang tersisa. Tiba-tiba, Jaha membungkuk dan mengambil topeng ketua klan Black Rabbit yang tergeletak di tanah, berlumuran darah yang masih hangat. Ia menatap topeng itu sejenak, lalu memasangnya di wajahnya sendiri. Dengan suara dingin dan datar, ia berkata, "Ingat ini baik-baik." Darah dari mayat sang ketua masih menetes di wajahnya saat ia melanjutkan. "Mulai hari ini, aku adalah ketua klan Black Rabbit yang baru. Mau kalian suka atau tidak, aku sudah memutuskannya." Tak seorang pun menyahut. Tak ada yang berani membantah. Yang terdengar hanyalah keheningan, ditemani desir angin malam yang menyusup di antara mereka. Lalu, dengan gerakan cepat, Jaha melemparkan katana milik Gunpeo kembali ke arahnya. "Terima kasih untuk pedangnya," ucapnya singkat. Gunpeo menangkap katana itu dengan refleks, sedikit terkejut oleh pengembalian yang begitu tiba-tiba. Jaha membungkuk, lalu memungut pedang milik mantan ketua klan Black Rabbit yang tergeletak di tanah. Ia menatapnya sejenak, lalu menoleh pada Gunpeo. "Apa nama pedang ini?" "Aku lupa," katanya datar. Gunpeo menjawab sambil menjelaskan, "Namanya Black Rabbit Tooth." Jaha langsung menanggapi cepat, "Nama yang bodoh." Namun beberapa detik kemudian, ia tampak berpikir ulang, lalu berkata, "Ah, tunggu. Karena sekarang pedang ini milikku, sebaiknya aku tidak menyebutnya bodoh." Beberapa orang yang mendengar perkataannya tampak bingung, namun ketakutan masih jelas terlihat di wajah mereka. Ucapan Jaha tak cukup untuk menghapus teror yang baru saja mereka saksikan. Tak lama, Jaha memberi perintah kepada bawahannya. "Pertama, singkirkan dulu mayat ketua klan Black Rabbit yang bodoh itu. Orang sebodoh dia tak tahu diri, berani-beraninya menantangku. Bersihkan juga tembok dan lantainya." Lalu ia menambahkan, dengan nada tegas, "Ingat baik-baik, kalau kalian ingin berhasil di faksi hitam, kalian harus tahu cara membersihkan dengan benar." Ucapan itu mengejutkan semua orang di ruangan. Mata mereka terbelalak seolah wajah mereka disinari cahaya menyilaukan. Dengan tatapan tajam dan suara sedingin es, Jaha bertanya, "Mana jawaban kalian?" Mereka pun serempak menjawab, "Baik, Tuan." Jaha kembali angkat bicara. "Sebagai tanda permulaan yang baru, aku akan mengadakan rapat dengan para eksekutif." Mereka yang mendengar pernyataan Jaha langsung berkeringat dingin. Dalam hati, sebagian bergumam penuh cemas, "Rapat? Sekarang?" Beberapa dari mereka mulai terlihat panik. Gunpeo segera berseru, "Sementara aku membersihkan area bekas pertarungan, para eksekutif lain silakan masuk ke aula terlebih dulu." Tanpa menunggu lama, para eksekutif berlarian masuk ke dalam aula dengan terkentut-kentut. Sebagian tampak gugup, sebagian lainnya pucat karena takut.
Sementara itu, Jaha belum ikut masuk. Ia justru mengambil posisi kuda-kuda dengan mantap, lalu mulai menggerakkan pedangnya. Dalam hati, ia membatin, mulai hari ini, akulah ketua klan Black Rabbit. Setidaknya, sampai Daena Chal mengetahuinya. Ia terus berlatih, mengayunkan pedangnya dengan gerakan yang teratur dan penuh presisi. Setiap gerakannya begitu jelas, begitu familiar. Itu adalah teknik khas ketua klan Black Rabbit. Teknik yang tidak mudah dipelajari, namun Jaha melakukannya dengan begitu alami, seolah tubuhnya telah lama mengenalnya. Beberapa orang yang melihatnya terdiam dalam kekaguman. Gerakan Jaha membuat mereka tak bisa mengalihkan pandangan. Bahkan Gun Peyong pun sampai terpaku, matanya membelalak melihat apa yang ditampilkan sang ketua baru. Dalam hati, Gun Peyong bergumam, bukankah itu teknik milik ketua klan sebelumnya? Bagaimana mungkin dia bisa menguasainya secepat itu? Tak lama kemudian, Jaha masih terus menekuni dan menyelaraskan teknik barunya. Setelah beberapa saat, ia pun menghentikan latihannya. Kini, seluruh eksekutif sudah berkumpul dan duduk rapi di aula, masing-masing menempati posisi mereka. Dengan suara tegas, Jaha membuka rapat, "Baiklah, mari kita mulai dengan laporan mengenai situasi klan kita saat ini." Gun Peyong membuka suara dengan tenang. "Sejauh yang saya ketahui, berkat kemurahan hati dan pengampunan Anda, banyak bawahan dari Pavilion Gold Mountain masih hidup dan kini menetap di Prefektur Iliang. Mohon petunjuk, apa yang harus saya lakukan terhadap mereka?" Suasana di antara para eksekutif masih terasa canggung, namun tiba-tiba Jaha bertepuk tangan, memberikan apresiasi atas keberanian dan kejujuran Gun Peyong. Lalu Jaha berkata, "Eksekutif So, kau benar-benar luar biasa. Kalian semua, belajarlah dari ketua Pavilion Gold Dragon. Ia bukan hanya cerdas, tapi juga memiliki rasa kasih terhadap rekan-rekannya. Sebelumnya, dia dengan berani menyelamatkan hidup kalian." Para eksekutif pun tersenyum dan menoleh ke arah Gun Peyong, seolah mengucapkan terima kasih lewat pandangan mereka. Gun Peyong, yang agak tersipu, bergumam dalam hati, apakah ketua klan memang orang baik seperti ini? Dia memang unik, tapi sampai memberikan pengakuan seperti itu pada bawahannya? Jaha belum selesai. Ia kembali memuji Gun Peyong. Selain itu, dia juga rajin dan sangat kuat. Buktinya, dia sanggup menerima banyak pukulan dariku. Mendengar pujian terakhir dari Jaha, Gun Peyong bergumam pelan, "Sudah kuduga, ujung dari pujian itu memang terasa tajam dan menusuk." Lalu, dengan nada tenang namun tegas, Jaha berkata, "Baiklah, eksekutif So. Lakukan apapun yang perlu kau lakukan terhadap mereka. Sesukamu, selama itu sesuai dengan kebutuhan." Gun Peyong langsung mengangguk cepat. "Siap, Tuan." Jaha melanjutkan, suaranya terdengar seperti mencampur perintah dengan pujian. "Sebagai orang yang berbakat, cerdas, dan juga salah satu eksekutif dari klan Black Rabbit, aku harap kau akan berlatih lebih giat lagi ke depannya. Mulai sekarang, aku akan memberimu uang harian sebagai bentuk penghargaan." Dalam hati, ia menambahkan dengan dingin, "Lagi pula, itu bukan uangku sendiri." Wajah Gun Peyong langsung berseri. Dengan semangat yang membara, ia berkata lantang, "Saya akan berusaha sebaik mungkin mulai sekarang." Tiba-tiba, suara Jaha berubah dingin dan tajam, menusuk udara di sekitarnya. Ia menatap para eksekutif lain dan berkata dengan marah, "Apa yang kalian lakukan bajingan? Hah? Kenapa tidak ada yang bertepuk tangan? Apa aku harus mematahkan pergelangan tangan kalian satu persatu? Dasar keparat?" Para eksekutif langsung panik. Dengan tangan gemetar dan wajah dibanjiri keringat, mereka buru-buru bertepuk tangan, meskipun jelas itu bukan dari hati. Beberapa saat kemudian, Jaha mengangkat tangannya sedikit dan berkata singkat, "Cukup." Sekejap, ruangan kembali sunyi. Hening, seakan tak ada yang berani menghela napas terlalu keras. Jaha melanjutkan dengan suara tenang namun penuh wibawa, saling mendorong dan memotivasi satu sama lain itu wajib. Kita berlatih, bertarung, dan tumbuh kuat bersama. Itulah jalan hidup faksi hitam. Dalam prosesnya, mungkin muncul rasa benci, suka, atau keinginan untuk saling mengalahkan. Tapi justru karena itulah, kalian akan menjadi lebih dekat, mempererat ikatan sebagai saudara seperjuangan. Dan itulah yang membuat faksi hitam menjadi kuat dan tak tergoyahkan. Setidaknya, itu yang kurasakan. Tiba-tiba, Jaha menoleh tajam ke salah satu eksekutif yang terlihat lesu. Dengan suara keras, ia membentak, "Hei!
Apa yang baru saja kukatakan terdengar membosankan bagimu? Eksekutif itu langsung tersentak, wajahnya tegang. Tidak, Tuan. Sama sekali tidak, jawabnya cepat dan gugup. Jaha menyipitkan mata, nadanya kini dingin. Kalau kau merasa bosan, kau bisa keluar sekarang juga. Jangan jadi eksekutif. Pergi sana, bantu para bawahan bersih-bersih lantai, perbaiki tembok yang rusak, atau urus mayat yang ada di luar. Eksekutif itu hanya bisa menunduk dalam diam, wajahnya pucat karena cemas. Maafkan saya, Tuan, ucapnya lirih. Jaha masih terlihat kesal. Berani-beraninya kau bersikap tak sopan saat ketua klan sedang bicara. Suasana ruangan jadi tegang. Para eksekutif lainnya ikut berkeringat, wajah mereka cemas, takut menjadi sasaran berikutnya. Setelah beberapa detik sunyi, Jaha menghela napas dan kembali tenang. Sampai mana tadi aku bicara? Gun Peyong menjawab dengan mantap. Anda tadi sampai pada, itulah yang membuat faksi hitam kuat dan tak tergoyahkan. Jaha melanjutkan meskipun terlihat sedikit kesal. Ah, benar. Jadi, siapa yang bertugas sebagai administrator di sini? Seorang eksekutif berdiri dengan percaya diri, suaranya mantap saat berkata. Anda bisa memanggil saya, Administrator Biok. Jaha mengangguk lalu memberi perintah. Administrator Biok, tolong kirimkan upah harian kepada ketua Pavilion Gold Dragon. Dan karena aku perlu tahu kondisi keuangan klan saat ini, rapikan semua dokumen dan laporkan padaku setelahnya. Jika kutemukan adanya penggelapan atau penipuan, semua yang terlibat akan dihukum mati. Dan kau, Administrator Biok, akan menjadi yang pertama. Mendengar ancaman itu, wajah Administrator Biok langsung pucat. Tapi ia segera menjawab dengan suara tegap. Baik, Tuan. Jaha menatap langit-langit sejenak lalu bergumam. Ngomong-ngomong, aku lupa. Kapan turnamen kenaikan peringkat diadakan? Para eksekutif yang mendengarnya langsung terkejut, mata mereka membelalak seolah tersambar petir. Dalam hati mereka bergumam, bagaimana dia bisa tahu tentang turnamen kenaikan peringkat? Dia berbicara sangat alami, seolah-olah dia memang ketua klan Black Rabbit yang sebenarnya. Gun Peyong akhirnya menjawab. Belum ada tanggal pastinya, tapi sebentar lagi Anda akan ditantang oleh salah satu dari 12 Heavenly Generals berperingkat rendah. Dan dia dikenal sebagai Red Monkey. Dan jika Anda ingin naik peringkat, Anda harus menghadapi salah satu dari mereka yang berperingkat tinggi. Dia adalah White Rooster. Jaha lalu bertanya, jadi begitu, ya? Ngomong-ngomong, sekarang aku berada di peringkat berapa? Gun Peyong menjawab, Anda sekarang ada di peringkat kelima dari 12 Heavenly Generals. Jaha mengangkat alis, lalu berkata, oh, berarti si bodoh itu juga punya peringkat yang cukup tinggi, ya? Jadi, guru kita yang terhormat, Daina Chal, sedang di mana sekarang? Administrator Biok menjawab, salah satu Heavenly Generals, yaitu Red Snake, tampaknya sedang menyerahkan seorang wanita cantik bermata biru. Entah dari mana dia mendapatkannya, dia pasti sedang memberikannya kepada guru besar Daina Chal. Jadi kemungkinan besar beliau sedang bersamanya. Jaha tersenyum tipis, si mesum tua itu ternyata cukup gagah dan kuat juga, ya? Masih saja bisa bermain-main dengan wanita bermata biru. Namun, tak lama senyum itu berubah menjadi pulsa dan menghilang dari wajah Jaha. Urat-urat di pipinya menegang, dan ia berkata dengan suara penuh amarah, sekarang aku benar-benar kesal. Energi yang mengerikan tiba-tiba memenuhi ruangan, membuat semua eksekutif merasa sesak dan tak nyaman. Gun Peyong yang duduk cukup jauh dari tempat duduk ketua klan, cemas dan berkeringat dingin. Dalam hati ia bergumam, dia memang tak bisa ditebak, barusan dia memanggilnya guru, tapi tiba-tiba sekarang dia menyebutnya si mesum tua. Jaha lalu melanjutkan dengan nada lebih tajam, dia masih saja menyentuh wanita-wanita malang itu, melalui para muridnya, ya? Kenapa aliansi Muri masih membiarkannya? Seharusnya sudah lama mereka menangkapnya. Jaha menoleh tajam ke arah Gun Peyong, suaranya penuh amarah, kenapa kau terus menatapku? Apa aku salah berbicara? Gun Peyong buru-buru menjawab, tidak, Tuan. Tiba-tiba, kemarahan Jaha meledak. Ia berdiri dengan cepat, napasnya memburu, ini tidak bisa terus dibiarkan. Daina Chal memang guruku, tapi di lain sisi, si mesum tua itu sudah kelewatan, dia bermain-main dengan wanita, dan melecehkan mereka. Aku tidak bisa diam saja. Aku berencana melakukan pemberontakan.
Para eksekutif di ruangan itu terdiam dan terkejut. Bahkan sulit dipercaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Di dalam hati, mereka bergumam, dia berencana melakukan pemberontakan cuma gara-gara si tua itu bermain-main dengan wanita? Sepertinya dia marah hanya karena dia sedang kesal. Jaha menatap mereka satu persatu. Suaranya tajam, kalau ada di antara kalian yang mau dukung Dynachal dan mencoba menghalangiku, maju sekarang juga. Aku tidak akan segan-segan menghancurkan siapapun yang menghalangi. Tak satu pun dari para eksekutif berani bergerak. Mereka tahu, itu artinya mereka sengaja masuk ke mulut harimau, atau sama dengan bunuh diri. Jaha lalu mengalihkan perhatian, bagaimana situasi di Black Sea Wolfes? Gunpyeong menjawab dengan serius, dari yang aku dengar, mereka sedang sibuk dengan bisnis judi, perdagangan manusia, dan pelelangan budak. Dari situasi sekarang, sepertinya keuangan mereka sulit dikalahkan. Jaha menatap serius lalu bertanya, apakah mereka masih benar-benar melakukan jual beli manusia, dan melelang para budak? Gunpyeong menjawab dengan cepat dan tegas, ya, Tuan. Jaha menghela napas panjang, lalu berkata dengan nada penuh kemarahan, beraninya mereka menjual manusia, bahkan sampai melelang budak. Sebagai salah satu ketua di dalam faksi hitam, aku tidak bisa membiarkan tindakan kejam seperti ini terus berlanjut. Para eksekutif terdiam sejenak, tampak bingung dan masih mencoba mencerna ucapan Jaha tadi. Jaha melanjutkan dengan suara mantap, sebagai bagian dari faksi hitam, aku, ketua klan Black Rabbit, akan menjalankan tugasku. Aku akan menghancurkan Black Sea Wolfes dan membebaskan para budak. Kita akan berjuang di garis depan. Para eksekutif sangat terkejut, dengan keputusan tiba-tiba dari ketua klan baru mereka. Dalam hati mereka bergumam, dia langsung mengambil keputusan begitu saja. Lagi pula, apa sebenarnya maksud dari tugas faksi hitam itu? Memangnya ada? Seorang eksekutif akhirnya angkat bicara dengan nada ragu, kenapa tiba-tiba Anda ingin menyerang Black Sea Wolfes? Jaha menatap tajam, suara penuh kemarahan, hei, brengsek. Apa menurutmu memperjualbelikan manusia itu hal yang benar? Eksekutif itu terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan, tentu saja tidak. Jaha menggeram kesal, lalu kenapa kau masih bertanya, kalau sudah tahu jawabannya? Kalian para bajingan menyedihkan. Selama ini, kenapa keparat-keparat seperti kalian belajar seni bela diri? Kalau kalian melihat ketidakadilan, jangan hanya diam. Kalian harus melawan. Itulah tugas kalian selama ini. Berjalan-jalan di malam hari dengan pedang di tangan. Para eksekutif tampak bingung. Wajah mereka memucat, dan dalam hati mereka bergumam, sekarang apalagi yang dia bicarakan? Jaha melanjutkan, jawab aku sekarang, cepat. Jangan membuat orang yang sedang berbicara menjadi malu sendiri. Ah, tiba-tiba aku mulai kesal. Para eksekutif buru-buru membungkuk dan menunduk, serempak berkata, kami mengerti, dan akan selalu mengingatnya. Jaha lalu menambahkan, untuk menjalankan tugas besar itu, aku akan memakai semua barang yang ada di sini sesuka hatiku. Mulai dari ekslir, uang, sampai sumber daya lainnya. Kalau ada yang keberatan, ayo maju. Kita bicarakan sambil bertarung satu lawan satu. Ada yang keberatan? Tak satu pun dari para eksekutif yang berani membantah. Mereka hanya diam membisu. Jaha tersenyum sinis, baguslah kalau begitu. Aku senang, karena tanganku tidak perlu kotor oleh darah, dari para eksekutif tercinta kita.